Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Eka Yulianti, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, serta rekan-rekan mahasiswa yang kami hormati. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Pengumuman dan Pengesahan UU Cipta Kerja tahun 2020 pada saham INTP, SMGR, dan juga ASI. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan pendahuluan, rumusan masalah, studi literatur, serta hasil analisis mengenai bagaimana pasar modal bereaksi terhadap kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya dilihat dari adanya abnormal return pada saham yang diteliti. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Angelia Juli Gunawan dengan NIM 25500970007. Selanjutnya adalah saya sendiri, Gaitsa Listihawa dengan NIM 25500097008. Dan yang terakhir ada Linda Damayanti dengan NIM 25500097006. Untuk selanjutnya adalah pendahuluan. Pada saat ini, investasi semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama investasi pada aset finansial berupa saham di pasar modal. Pada dasarnya, investasi ini merupakan penanaman modal yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan mendatang. Pasar modal itu sendiri memiliki peranan penting dalam hal ini, yaitu sebagai sarana yang menghubungkan antara investor dan juga perusahaan yang membutuhkan modal untuk perusahaannya itu sendiri. Salah satu instrumen yang paling banyak diminati di pasar modal adalah saham. Pergerakan harga saham itu sendiri tidak hanya dilihat dari kinerja perusahaan, melainkan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kondisi ekonomi, situasi politik, serta kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang bersifat strategis akan berpotensi menimbulkan reaksi dari para pelaku pasar. Salah satu kebijakan penting yang dikeluarkan pemerintah adalah Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Pengumuman dan pengesahan undang-undang ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan juga investor. Reaksi pasar terhadap kebijakan tersebut bisa kita lihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau yang biasa kita kenal sebagai IHSG yang mengalami penguatan sebesar 0,92% pada tanggal 6 Oktober 2020 setelah undang-undang ini disahkan oleh DPR. Selain itu, dampak positif dari penerapan undang-undang ini bisa dilihat dari meningkatnya aliran investasi asing langsung atau FDI. Pada kuartal 2 tahun 2021, investasi asing langsung tercatat meningkat sebesar 19,6% secara tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut dipersepsikan sebagai sinyal positif oleh investor, khususnya terkait upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana reaksi pasar modal kerja terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Analisis ini dilakukan menggunakan metode event study dengan fokus pada perubahan harga saham dan abnormal return di sekitar tanggal peristiwa. Penelitian ini difokuskan pada saham PT Indosemen Tunggal Prakarsa, PT Semen Indonesia, dan juga PT Astra Internasional. Karena ketiga saham dari perusahaan tersebut memiliki likuiditas tinggi, kapitalisasi pasar besar, serta cukup sensitif terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan investasi dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kami juga sudah menyusun rumusan masalah. Di antaranya yang pertama, apakah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 menimbulkan reaksi di pasar modal Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar periode tersebut? Selanjutnya,
Tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja 2020. Yang kedua, untuk mengetahui adanya abnormalitas pada setiap saham, yaitu saham INTP, SMGR, dan juga ASI. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Linda Damayanti, mengenai pengertian pasar modal. Menurut Eduardo Stendelilin tahun 2001, pengertian pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas atau surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi. Lalu yang kedua, menurut Jogianto Hartono tahun 2013, pasar modal merupakan tempat diperdagangkannya instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Menurut Husnan tahun 2005, pasar modal adalah berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik surat utang maupun modal itu sendiri yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Lalu dapat disimpulkan pasar modal merupakan sarana atau mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada peranan pasar modal. Yang pertama sebagai sarana pendanaan atau funding. Pasar modal berperan sebagai sumber dana jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah melalui penerbitan saham dan obligasi untuk membiayai ekspansi usaha, investasi, dan pembangunan. Lalu yang kedua sebagai sarana investasi. Pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya pada berbagai instrumen keuangan sesuai dengan tingkat risiko dan keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan tersalurnya dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, pasar modal dapat meningkatkan aktivitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu yang keempat ada meningkatkan efisiensi alokasi dana. Pasar modal membantu mengalokasikan dana secara efisien karena dana akan mengalir ke perusahaan yang memiliki kinerja dan prospek terbaik. Lalu selanjutnya menyediakan likuiditas. Pasar modal memungkinkan investor untuk menjual kembali instrumen investasi yang dimilikinya dengan mudah melalui pasar sekunder. Lalu menciptakan transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan informasi keuangan secara terbuka sehingga mendorong penerapan prinsip keterbukaan atau transparansi dan good corporate governance. Lalu yang terakhir sebagai indikator perekonomian. Pergerakan harga saham dan indeks pasar modal sering digunakan sebagai indikator kondisi dan ekspektasi perekonomian suatu negara. Lalu selanjutnya ada pengertian saham. Menurut Eduardo Standelilin tahun 2001, saham adalah surat bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan atau dividen, serta hak lain sesuai porsi kepemilikannya. Lalu yang kedua, menurut Jogianto Hartono tahun 2013. Saham merupakan tanda pernyataan modal seseorang atau badan usaha suatu perusahaan yang memberikan klaim atas pendapatan dan aset perusahaan. Lalu menurut Sued Husnan tahun 2005, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memberikan hak atas laba perusahaan dan hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Lalu menurut Sunariah tahun 2011, saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai tanda penyertaan modal di mana pemegang saham berhak memperoleh dividen dan keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Dengan
Dengan memiliki saham, investor berhak memperoleh keuntungan berupa dividen dan capital gain serta memiliki hak tertentu dalam pengambilan keputusan perusahaan. Saham menjadi salah satu instrumen utama di pasar modal karena berfungsi sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Lalu selanjutnya mengenai efisiensi pasar modal. Menurut Eduardo Stendelilin tahun 2001, efisiensi pasar modal menunjukkan sejauh mana harga sekuritas mencerminkan informasi yang tersedia, baik informasi historis, publik, maupun privat. Lalu menurut Suad Husnan tahun 2005, pasar modal yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritas telah mencerminkan semua informasi yang relevan sehingga analisis tidak dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Lalu menurut Body, Ken, dan Markus tahun 2014, efisiensi pasar modal adalah kondisi ketika harga aset keuangan mencerminkan informasi yang tersedia sehingga investasi aktif sulit mengalahkan pasar secara konsisten. Dan kesimpulannya, efisiensi pasar modal merupakan kondisi di mana harga sekuritas telah mencerminkan informasi yang tersedia secara cepat dan akurat. Lalu selanjutnya mengenai event study. Menurut Yogianto Hartono, tahun 2013, event study adalah studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan yang tercermin pada perubahan harga saham dan volume perdagangan. Sedangkan menurut Tendelilin tahun 2001, event study adalah pendekatan penelitian untuk menguji kandungan informasi suatu pengumuman dengan melihat reaksi harga sekuritas di pasar modal. Dan event study merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis reaksi modal terhadap suatu peristiwa atau informasi tertentu. Lalu selanjutnya ada mengenai reaksi pasar atau market reaction. Reaksi pasar adalah respon investor terhadap suatu informasi yang ditunjukkan melalui perubahan harga saham dan aktivitas perdagangan. Bentuk reaksi pasar ada abnormal return atau AR, merupakan selisih antara return aktual dan return yang diharapkan. Lalu ada average abnormal return atau AAR, yaitu rata-rata abnormal return seluruh sampel. Baik, saya selanjutnya Angel akan mempresentasikan mengenai event studi dan beberapa saham yang kami pilih. Objek penelitian ini mencakup 3 saham di sektor industri dan konstruksi yang terdiri dari INTP atau Indo Semen Tunggal Prakarsa, SMGR atau Semen Indonesia, dan juga ASI atau Astra International. Periode pengamatan dilakukan selama 11 hari kerja pada rentang pengumuman dan pengesahan UU Cipta Kerja tahun 2020. Berdasarkan data yang dihimpun, kondisi IHSG pada saat hari peristiwa atau T0 berada di level 5.115,13. Selanjutnya ada hasil analisis perhitungan return saham atau RI, return pasar ERI, dan abnormal return atau AR. Dari analisis return realisasi ini, didapatkan kesimpulan INTP relatif menunjukkan return yang lebih stabil dibandingkan dua saham lainnya, meskipun masih mengalami return negatif di sekitar T0. Untuk SMGR memiliki volatilitas paling tinggi, ditandai dengan return negatif tajam pada T0 senilai min 0,04712 dan lonjakan positif pada T plus 3 dengan nilai 0,09066 yang menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap perubahan sentimen pasar. Untuk ASI sendiri cenderung mengikuti arah pergerakan IHSG, dengan return negatif di sekitar peristiwa dan mulai membaik setelahnya. Secara umum, pergerakan return realisasi mencerminkan bahwa ketiga saham bereaksi terhadap kondisi pasar atau IHSG terutama pada periode pasca peristiwa. Selanjutnya, analisis abnormal return. Abnormal return ini menggambarkan selisih antara return realisasi saham dan return normal berbasis IHSG. Pada periode pra-peristiwa, yaitu di T-5 sampai dengan T-1, sebagian besar AR-nya bernilai negatif, menandakan bahwa kinerja saham berada di bawah ekspektasi pasar, sejalan dengan pelemahannya IHSG. Saat T0, seluruh saham mencatat AR negatif signifikan, khususnya SMGR dan ASI, yang menunjukkan bahwa pengesahan UU Cipta Kerja ini
pada awalnya dipersepsikan negatif oleh para investor. Kemudian pada periode pasca peristiwa, terutama T+3, terjadi AR positif. Paling menonjol pada SMGR dengan nilai 0,09066, yang mengindikasikan mulai munculnya optimisme pasar seiring membaiknya IHSG. Namun demikian, AR kembali melemah pada T+5, menunjukkan bahwa reaksi positif tersebut hanya bersifat sementara. Kemudian yang terakhir ada di analisis average abnormal return atau AAR, mencerminkan reaksi pasar secara agregat dari ketiga saham. Pada praperistiwa, seluruh nilai AAR bernilai negatif, yang menandakan bahwa secara rata-rata saham ASI, SMGR, dan INTP mengalami kinerja di bawah return normal akibat sentimen pasar yang kurang kondusif. Pada hari peristiwa atau T0, AAR mencapai min 0,06847, menunjukkan reaksi negatif kolektif pasar terhadap peristiwa pengesahan UU Cipta Kerja. Lalu kemudian AAR mulai berbalik positif pada T+3 dengan nilai 0,01589, yang menandakan adanya reaksi positif tertunda seiring penguatan IHSG. Namun pada T+4 dan T+5, AAR kembali mendekati 0 hingga negatif, mengindikasikan bahwa dampak positif IHSG belum konsisten dalam jangka pendek. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi. Yang pertama, hasil dari uji normalitasnya. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada variabel AAR baik sebelum maupun sesudah menghasilkan distribusi yang normal. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai p-value AAR sebesar 0,200 yang dimana lebih dari 0,05. Selanjutnya dilakukan uji one sample t-test. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa AAR-nya memiliki arah yang negatif dengan keterangan signifikan. Negatif tersebut dikarenakan p-value kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil uji signifikansi tersebut, atau uji one sample t-test, didapatkan nilai AAR dan AAMC pada seluruh periode pengamatan T-4 hingga T+5 memiliki p-value kurang dari 0,05. Sehingga secara statistik berbeda signifikan dari 0. Arah AAR yang didominasi negatif menunjukkan bahwa pasar bereaksi negatif dan signifikan terhadap peristiwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Hal ini menandakan bahwa peristiwa tersebut mengandung informasi dan memicu reaksi investor, baik dari sebelum, saat, maupun setelah tanggal peristiwa. Selanjutnya terdapat kesimpulan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, efisiensi pasar secara keputusan. Reaksi pasar yang signifikan dan berkelanjutan hingga pasca peristiwa menunjukkan bahwa pasar belum efisien secara keputusan, karena investor membutuhkan waktu untuk menyesuaikan keputusan investasinya. Lalu yang kedua, berdasarkan kandungan informasi. Hasil uji one sample t-test menunjukkan bahwa peristiwa yang diteliti mengandung kandungan informasi karena AAR dan AAMC signifikan serta didominasi arah negatif, baik dari sebelum, saat, maupun setelah peristiwa. Dan yang ketiga dari efisiensi pasar secara informasi. Nah, informasi telah terdistribusi atau diantisipasi lebih awal oleh pelaku pasar, sehingga pasar belum sepenuhnya efisien secara informasi dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong form efisiensi. Dengan kata lain, masih terdapat indikasi information leakage atau respon investor terhadap ekspektasi pasar. Selanjutnya yang terakhir ada saran. Terdapat beberapa saran. Yang pertama, saran bagi investor. Investor ini perlu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pada peristiwa serupa dengan memperhatikan tidak hanya informasi resmi, tetapi juga sinyal pasar, pergerakan harga, dan volume perdagangan guna mengantisipasi resiko dan potensi kebocoran informasi. Selain itu, terdapat saran bagi emiten. Nah, emiten ini disarankan meningkatkan transparansi dan ketepatan waktu
terkait penyampaian informasi serta pengelolaan komunikasi dengan investor secara efektif untuk mengurangi asimetri informasi dan spekulasi dari pasar. Yang selanjutnya ada saran bagi peneliti. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas event window-nya, jadi periodenya bisa diperpanjang lagi. Lalu bisa menggunakan mode abnormal return yang berbeda dan menambahkan variabel pendukung seperti volume perdagangan atau volatilitas saham agar analisis menjadi lebih komprehensif. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.